recursos. No. Si estás bien. Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Pada episode ini, Blimin akan membahas alur cerita film yang berjudul No Here yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang ibu hamil yang berusaha untuk meninggalkan negaranya. Ia lalu melakukan persembunyian di dalam kontainer. Segalanya berubah menjadi buruk saat ia terdampar di tengah laut. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan di negara Spanyol yang telah dikuasai oleh seseorang. Mereka merampas segala sesuatu milik masyarakat yang menentangnya dan menghabisi anak kecil beserta ibu hamil. Dalam situasi seperti ini, sepasang suami istri bernama Nico dan Mia yang sedang hamil melakukan rencana untuk pindah ke negara Irlandia dengan cara menyusup ke dalam kontainer kapal kargo. Tidak cuma Nico dan Mia, beberapa keluarga juga nekat melakukan hal yang sama karena mereka ingin keluar dari negara yang sangat kacau ini. Untuk masuk ke dalam kargo tentunya tidak gratis. Nico dan Mia harus membayar para penyelundup dengan uang yang cukup banyak. Tapi karena Nico kekurangan duit, ia pun menyuruh Mia untuk melepaskan cincin pernikahannya mereka. Keduanya lalu dimasukkan ke dalam kontainer bersama para warga dan ibu hamil lainnya. Nico kemudian mengharapkan kalau bayinya perempuan dan akan memberi nama Noah. Namun, Mia malah sebaliknya. Ia sangat menginginkan anak laki-laki supaya saat besar nanti, anaknya bisa menjadi seorang kapiten. Setelah menunggu semalaman, mereka dikejutkan dengan para penyelundup yang membawa banyak orang yang juga ingin meninggalkan negara ini. Para penyelundup itu lalu membagi dua kelompok yang membuat Nico terpisah dengan Mia. Karena takut kehilangan Nico, Mia pun menghubunginya dan membicara bahwa ia tidak ingin tinggal sendirian. Namun sebagai seorang suami, Nico menenangkan Mia dan mengatakan bahwa semua ini akan berjalan lancar. Kedua kontainer itu kemudian dibawa ke pelabuhan, di mana di tengah jalan, Mia melihat para warga telah dianiaya oleh para tentara sang penguasa. Sesampainya di pelabuhan, mereka harus melewati pos penjaga yang dijaga oleh para tentara berpakaian warna hitam. Salah satu pemimpin tentara itu lalu memeriksa kontainer No Here dan membuat supir truk itu mulai berkeringat dingin disertai cepirit. Untungnya, saat tentara itu masuk ke dalam, mereka pun tidak melihat ada orang di dalamnya, karena ternyata Mia dan para penumpang bersembunyi di balik besi kontainer. Namun, tentu saja hal ini membuat si tentara curiga, karena seharusnya ruangan kontainer memiliki space yang sangat panjang. Ia lalu menyuruh anak buahnya menembaki di bagian belakang. Para tentara kemudian menawari mereka untuk keluar. Jika tidak, mereka akan menghabisi semuanya. Mia yang sedang panik kemudian berinisiatif untuk menaiki box tersebut. Saat salah satu penumpang memperlihatkan dirinya, para tentara itu malah menghabisinya dan menyuruh anak buahnya menghabisi semua para penumpang termasuk anak kecil. Sementara Mia terbebas dari tembakan itu karena ia bersembunyi di atas box pengiriman dan menjadi satu-satunya penumpang yang selamat. Setelah dibersihkan, No Here diangkat ke dalam kargo kapal dan akan dikirim ke Irlandia. Mia yang khawatir dengan Nico lalu mencoba untuk menelponnya, tetapi sayangnya tidak ada jawaban dari Nico. Ketika kapal itu mulai berlayar, ia menemukan tas milik penumpang yang berisikan alat bor dan beberapa makanan dan minuman. Malam harinya, Mia tiba-tiba dibangunkan dengan guncangan. Saat ia mengintip melalui lubang, ternyata kapal kargo yang ia tumpangi sedang melewati badai besar.
di mana ia berteriak minta tolong kepada para penyelundup, namun mereka tidak mendengarnya. Sampai akhirnya beberapa kontainer pun jatuh ke laut dan sedangkan Mia terbentur sampai tak sadarkan diri. Saat tersadar, Mia melihat terdapat air di dalam kontainernya. Ternyata kontainer yang ia tumpangi berada di tengah laut bersama kontainer lainnya. Tidak cuma itu, LCD HP Mia juga retak sehingga ia tidak bisa mengakses pola pinnya. Di saat itu juga Mia melihat air masuk melalui lubang kecil. Ia pun bergegas membuka box pengiriman untuk mencari alat untuk menambal lubang tersebut. Akan tetapi Mia malah mendapatkan barang zonk. Ia juga menemukan sebuah pisau milik penumpang yang mungkin saja bisa digunakan nantinya. Di saat itu juga Mia telah mendapatkan sebuah lakban. Lalu ia dengan sigap menempelkan lakban itu ke area lubang. Sehingga air laut tidak bisa masuk meskipun hanya untuk sementara. Ketika Mia membuka buku catatan keluarganya, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan. Suara jeritan itu berasal dari kontainer hijau yang mulai tenggelam. Menyadari Nico ada di dalamnya, Mia pun mencoba berteriak dan mengganti telepon penumpang dengan kartu SIM-nya. Namun saat ditelepon, Nico tidak mengangkatnya sampai akhirnya kontainer itu tenggelam. Mia pun menangis histeris karena sadar kalau Nico tidak mungkin selamat. Pada malam hari, Mia mulai putus asa dan mulai bunuh diri. Namun saat melihat bayinya bergerak, ia pun mengurungkan niatnya. Singkat cerita, saat Mia tertidur, ia bermimpi kalau box yang masih di atas tiba-tiba terjatuh dan membuat kontainernya tenggelam. Namun setelah terbangun, Mia langsung menjatuhkan box tersebut untuk menjauhi kejadian itu seperti di mimpinya. Dan saat dibuka, isinya hanyalah Tupperware. Hal ini membuat Mia menjadi kesal karena ia berharap isinya adalah makanan. Namun meskipun begitu, Mia tidak putus asa, di mana ia mendapatkan ide untuk mengambil karet tutup Tupperware untuk menutup lubang kontainer sehingga air tidak bisa masuk ke dalamnya. Selain itu, Mia juga menempel catatan sehingga ia tahu sudah berapa hari ia terdampar. Saat Mia sedang menata peralatannya, ia menerima sebuah telepon. Ternyata telepon itu dari Nico yang masih hidup. Karena sebelumnya, para penyelundup membuang Nico sebelum masuk ke pelabuhan. Mia lalu memberitahu Nico bahwa dirinya terjebak di dalam kontainer yang terombang-ambing di tengah laut. Mendengar itu, Nico menjadi bingung. Akan tetapi, Nico tetap optimis kalau dia akan segera menjemput Mia. Di malam harinya, Mia mendapatkan kejutan dari alam, di mana kontainer yang ia tumpangi melintasi badai petir. Dalam situasi ini, air ketubah Mia pecah dan ia pun mencari posisi yang pas dan mulai melahirkan bayinya. Setelah berusaha ngeden, Mia akhirnya berhasil melahirkan bayinya yang berjenis kelamin perempuan. Awalnya si bayi tidak bernapas, tetapi setelah ditepuk-tepuk, akhirnya si bayi bisa bernafas dan mulai menangis. Di hari berikutnya, Mia memutuskan untuk membongkar atap kargo. Namun suara yang dihasilkan membuat si bayi menangis, ditambah lagi air ASI Mia tak berkunjung keluar. Mia pun terus-menerus mengebor sampai akhirnya baterai bor itu habis, di mana ia tanpa sengaja melihat pisau yang ia temui. Lalu di pisau itu ternyata memiliki gergaji dan Mia menggunakan pisau itu untuk menggergaji atap kargo. Namun cara itu membuat Mia lelah. Apalagi persediaan makanan Mia sudah mulai menipis. Di malam harinya, Mia benar-benar merasakan lapar karena tidak ada lagi satupun makanan. Ia pun mengambil ari-ari bayinya dan terpaksa memakannya untuk bertahan hidup. Di saat itu juga, Mia dikejutkan oleh paus biru yang menyundul kontainernya. Ia pun segera menggendong si bayi dan memukul-mukul kontainer untuk mengusir paus tersebut. Di
Di hari berikutnya, Mia kembali menggergaji atap dengan pisaunya. Namun, di tengah ia bekerja, pisau itu menjadi patah. Hal ini membuat Mia putus asa. Ia lalu duduk lemas di belakang box. Di mana dalam posisi ini Mia mulai berhalusinasi. Dia melihat putri pertamanya bernama Uma yang telah dihabisi oleh tentara. Mia kemudian disadarkan oleh air hujan yang mulai memasuki atap. Mengetahui air hujan bisa diminum, ia pun menggunakan Tupperware untuk menampung air hujan itu. Ketika Mia membuka kotak kaleng makanan, ia mendapatkan ide cemerlang di mana ia nekat menarik atap yang telah ia lubangi menggunakan tali dan akhirnya berhasil membuat atap itu terbuka lebar. Ia lalu membawa bayinya keluar sehingga bisa menghirup udara segar serta menikmati sinar matahari. Keesokan harinya saat ia mengganti popok, ia tak sengaja menemukan kalau kotoran anaknya yang dibuang ke laut memancing kedatangan para ikan. Tanpa berpikir panjang, Mia pun membuat tombak untuk melemparkannya ke arah ikan-ikan itu. Namun usaha itu sia-sia karena si ikan lebih jago gocek-gocekan. Di malam hari, Mia kemudian membuat jaring dari kabel-kabel TV. Setelah itu, ia menggunakan jaring itu untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya untuk persediaan makanan. Selain itu, Mia juga membuat sinyal SOS dengan cara menuliskan SOS dan dimasukkan ke dalam Tupperware, setelah itu melemparkannya ke dalam lautan. Mira, esta soy yo. Pada malam harinya, Mia mendengar suara ketukan air dari luar. Ia lalu membawa bayinya keluar dan menemukan suara itu berasal dari Tupperware SOS. Di waktu yang sama, Mia mendapatkan telepon dari Nico, di mana Nico berbicara kepada Mia dengan nada terbata-bata. Rupa-rupanya Nico baru saja mencuri skateboard. Akan tetapi, ia terkena tembakan tentara yang membuatnya kehilangan banyak darah. Maka dari itu, Nico ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Mia. Sebelum meninggal, Mia memberitahu Nico kalau bayinya adalah perempuan dan diberi nama Noah, seperti yang Nico inginkan. Di hari ke-20, Mia menemukan kalau airnya sudah menyentuh batas maksimum. Ia lalu membuat rakit untuk berjaga-jaga bila kontainer itu tenggelam. Saat ia membuat rakit, tiba-tiba ada seekor burung berada di kontainernya. Ia pun mulai lega, karena artinya Mia sudah mulai dekat dengan daratan. Pada malam hari, Mia melihat kontainernya sudah mulai tenggelam. Ia lalu nekat masuk ke dalam kontainer untuk mengambil makanan pemberian Nico, namun saat hendak mengambilnya, kaki Mia tersangkut tali. Sedangkan bayinya yang sedang berada di atas rakit mulai tersapu ombak. Di saat itu juga paus biru besar pun muncul. Paus itu menuntun Mia ke arah Noah dan menyemburkan air ke rakit Noah yang membuat Noah menangis. Mia lalu mendekati putrinya dan mengikatkan dirinya dengan rakit yang ia buat. Di pagi harinya, Mia mulai kelelahan dan kedinginan. Sebelum jatuh pingsan, ia membuang sisa-sisa ke laut agar burung-burung mendekati rakitnya. Sementara itu, tak jauh dari rakit Noah berada, sepasang nelayan tak sengaja melihat sebuah rakit yang dikelilingi oleh banyak burung. Mereka pun mendekati rakit tersebut. Saat diangkat, ternyata isinya bayi Noah. Sedangkan Mia menghilang entah kemana dan kemungkinan besar Mia sudah tenggelam ke dasar laut. Ketika nelayan itu memeriksa rakit Noah, mereka menemukan tali kabel yang menjular ke laut. Dan saat diangkat, ternyata tali itu berujung pada Mia yang sudah tak sadarkan diri. Mereka pun memberikan pertolongan kepada Mia hingga akhirnya Mia berhasil diselamatkan. Mia kemudian langsung menggendong bayinya dan menangis bahagia karena selamat. Mia pun segera dibawa ke Pulau Finlandia oleh nelayan tersebut dan film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film Noher. Semoga kalian mengerti dengan alur ceritanya. Untuk mensupport channel Brimin, berikan like dan komen agar channel ini semakin berkembang. Thank you for menonton. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.